Terbuka aib para jenderal ya. Bapak Prabowo ini benar-benar marah. Ide para mantan jenderal untuk memakzulkan Wapres Gibran membuat gaduh pemerintahan. Dan Bapak Prabowo Subianto ini benci kalau pemerintahannya diganggu. Apalagi wapresnya dibikin gaduh-gaduh begini. Bahkan statement Bapak Prabowo ini sangat tegas. Wahai pengkhianat rakyat, jangan ganggu pemerintahan saya. Wah. Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Kita mau hilangkan kelaparan, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Ya. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Wah, ini loh pidato dari Bapak Prabowo Subianto, sentil para jenderal yang khianati rakyat. Jangan ganggu pemerintah. Wah. Ini loh, dimohon itu para mantan jenderal yang mengusulkan pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka, coba dengarkan ini loh. Pidato menggelegar dari Bapak Prabowo Subianto ini. Terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu Pak. Ini pidato dari Kalau Bapak Pak Jokowi Prabowo dicubit untuk yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Ini kita adalah petarung, kita adalah pendekar, kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih Pak Jokowi, kami di belakang Bapak. mantap bener ini Bapak Prabowo Subianto ya. Kalau Bapak Jokowi dicubit, yang merasakan seluruh kader Gerindra. Itu ucapan dari Bapak Prabowo Subianto untuk Bapak Jokowi. Ya, Bapak Prabowo ini sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sudah mengatakan seperti itu. Wah, ini loh jelas ya ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto ini keluar dari mulutnya langsung ini. Wow, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Jokowi Dodo. Sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar berusaha. Beredar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto beberapa kurang dari 10 menit yang lalu. Tolong jenderal bintang 4, wih, ingat telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila, ini kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Kenapa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden, sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Bentar. Ini kenapa ini Bapak Jokowi disalahkan lagi? Ini kenapa? Katanya Edi Mulyadi ini tuding mutasi legend TNI Kunto Arif Wibowo. Ya ada campur tangannya Bapak Jokowi. Aduh, ini gimana ya? Gimana ini loh semuanya?
yang difitnah, permasalahan semuanya ini kelihatannya yang difitnah Bapak Jokowi. Ya kalau Bapak Prabowo ini tahu gimana kalian ini Edi Mulyadi ini, kan Bapak Prabowo tadi sudah menegaskan juga kalau Bapak Jokowi ini dicubit, yang merasakan seluruh kader Gerindra. Nah kan Bapak Prabowo juga sebagai ketua umum Partai Gerindra juga merasakan itu loh. Kok bisa-bisanya Bapak Jokowi difitnah lagi ini loh. Wah, heran juga ini kenapa Edi Mulyadi ini. Dan kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar dan saya sangat percaya orang informasi orang yang sangat kredibel. Sekali lagi, masya Allah, ini Jokowi benar-benar perusak. Kalau dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, menyebalkan, betul-betul menyebalkan dan kata tapi ternyata dia masih kali-kali. Jadi membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo. Maijen Purn Komarudin Simanjuntak, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak mewakili sikap resmi PPAD. Ia menyatakan bahwa meskipun usulan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat, pernyataan sikap tersebut bukanlah representasi dari seluruh purnawirawan TNI AD. Komarudin menjelaskan bahwa PPAD adalah organisasi resmi berbadan hukum yang menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia mengajak seluruh purnawirawan untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, dan marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ya, ternyata cuma gerombolan saja ya itu yang mengusulkan ya. Lah ini loh, Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak ya, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD, yang menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini tidak mewakili ya sikap resmi PPAD. Beliau juga menyatakan bahwa meskipun usulan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat, pernyataan sikap tersebut bukanlah representasi dari seluruh purnawirawan TNI AD. Oh, ternyata cuma segelintir saja ya, bukan sepenuhnya, bukan semuanya ya. Gerombolan itu aja ya kelihatannya ya. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah. Ya. Halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah, iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Bentar. Ini yang dimaksud ya, kenapa ini ya? Dengan model pemimpin kayak gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks ini ya? Yang sangat kompleks ini. Wow. Ini meremehkan banget ini. Mulut satu ini Sutioso ya. Kok bisa-bisanya meremehkan ya pilihan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya ini merendahkan ya ini.
Merendahkan Mas Gibran berarti juga ya sama saja merendahkan pilihan dari Bapak Prabowo Subianto. Wow. Kenapa toh ini? Kenapa orang-orang ini ya? Gak tahu lagi dah. Ini tujuan mereka ini apa? Ya ini kelihatannya orang satu ini ya, mantan kepala BIN Sutioso ini ya, kayak kemakan dongengnya ya Bukoni Rahakundini Bakri ya. Ya katanya Bapak Prabowo Subianto ini ya tidak bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini secara full, secara penuh. Katanya hanya 3 tahun saja. Wow, apa gara-gara ini mereka ya jadi takut berlebihan seperti ini? Ya kalau sudah begini gimana ini menurut kalian ya? Gimana? Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Siapa sih Gibran itu? Fufu Fafa. Fufu Fafa. Bentar. Ya mantan kepala BIN Sutioso tadi ya kemakan omongan dongengnya Bukoni Rahakundini Bakri. Ya ini ada Maijen Purnawirawan Samsu Jalal. Ini juga kemakan ya ocehan, ya fitnahan Dokter Tifa dan kawan-kawannya itu, dan gerombolannya itu ada Roy Suryo itu yang mengatakan kayak itu kan masih fitnah mereka yang dilayangkan untuk Mas Gibran ya, tentang Fufu Fafa itu loh. Kok bisa-bisanya orang-orang ini ya juga kemakan itu loh. Aduh. Ini loh, pantesan saja Bapak Prabowo Subianto ini tadi kayak ngegas ya, kayak jangan ganggu pemerintahan saya seperti itu ya, karena gara-gara orang-orang ini kelihatannya mau mencopot Mas Gibran Raka Buming Raka. Jelas-jelas itu pilihan Bapak Prabowo Subianto, jelas-jelas itu juga pilihan rakyat Indonesia. Kok bisa-bisanya seenaknya para mantan jenderal itu ya menginginkan memakzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Wah, ini loh, pantesan Bapak Prabowo Subianto ini muntap ya. Dan itu kan sekarang lagi ada rame tuh ijazah palsunya kan. Nah, ada lagi nih. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya di Singapura? Dia mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga, walau alam lah, saya juga nggak tahu. Memang aneh bener orang-orang ini ya. Kulis berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Saya itu pernah dongkol sama Pak Sutioso. Sangat Kenapa ini, dongkol, Pak? sangat jengkel. 2016. Waktu itu Pak Sutioso jadi kepala BIN. Saya ini backgroundnya militer, purnawirawan. Tapi saya dipitnah oleh kepala BIN. Ya, Mayor Saleh Panglima Peter reputasi buruk. Kata kepala BIN, ini kepala BIN yang ngomong ini. Jadi kalau saya melihat yang begini, ya Hercules berbau bilang bau tanah kalau saya wajar. Nah, itu bagi saya itu karma. Waduh, karma. Ya ini loh, mengejutkan memang ya. Pensiunan TNI Mayor ya Purnawirawan Muhammad Saleh ini sebut ucapan Ketum GRIP ya ada Hercules ya ke Bapak Sutioso tadi loh, kepala BIN, mantan kepala BIN ya merupakan hal yang wajar. Itu katanya karma ya, karena menurutnya ya Bapak Sutioso ini pernah memfitnahnya
sewaktu dia masih jadi kepala BIN. Wah, seperti itu toh, seperti itu. Ya pantesan toh ini Bapak Prabowo Subianto ini muntap. Ya muntap kepada para gerombolan, para orang-orang yang suka yang menyerang, yang membuat ya pemerintahan ini gaduh seperti itu. Ya pokoknya mereka ini pengen mengganggu lah pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto. Wah, ini gimana ini menurut kalian ya? Pantesan toh Bapak Prabowo Subianto sampai mengatakan, wahai pengkhianat rakyat, ya jangan ganggu pemerintahan saya. Wah, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.